Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Mendengar, As-Sami'. Sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup segala sesuatu yang bersuara di alam semesta ini, baik yang diucapkan secara lantang maupun yang dibisikkan di dalam hati. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak terhalang oleh jarak, waktu, maupun ramainya suara makhluk-makhluknya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar rintihan hambanya yang sedang kesulitan di kegelapan malam, sama jelasnya dengan mendengar pujian dari malaikat di langit tertinggi. Tidak ada satupun suara yang luput dari pengetahuan dan pendengarannya. Keyakinan ini merupakan bagian penting dari tauhid asma wa sifat yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Dalil mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alimu." Artinya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat tersebut menegaskan bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya didasari oleh sifatnya yang Maha Mendengar setiap doa dan permohonan, serta Maha Mengetahui segala situasi yang dihadapi oleh makhluknya. Hal ini memberikan rasa aman bagi orang-orang beriman. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 mengenai kedekatannya dan kesediaannya untuk mendengar serta mengabulkan doa hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Perintah untuk berdoa ini menjadi bukti nyata bahwa kita selalu didengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu komunikasi yang sangat luas bagi setiap hamba, tanpa ada perantara. Kapanpun dan dimanapun seorang hamba berseru, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengar seruan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah menegur para sahabat yang mengeraskan suara mereka secara berlebihan saat berdoa dan berzikir dalam sebuah perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, "Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban." Artinya, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli, dan tidak pula zat yang gaib. Sesungguhnya kalian sedang menyeru zat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Hadis dari Nabi Muhammad SAW di atas mengajarkan adab dalam berdoa sekaligus memperkuat akidah kita. Kita tidak perlu berteriak demi membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, karena bisikan yang paling lirih di dalam hati pun telah didengar olehnya dengan sempurna. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar mendatangkan ketenangan sekaligus ketakwaan di dalam jiwa. Seorang hamba yang meyakini hal ini akan selalu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, karena ia tahu setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Zat yang Maha Mendengar. Sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki batas, tidak memerlukan alat, dan tidak diserupakan dengan pendengaran makhluknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 11. "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basiru." Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kesempurnaan pendengaran ini juga ditunjukkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan rahasia. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai pengaduan seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW. "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basirun." Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan perkaranya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kisah di balik ayat ini sangat indah. Ketika wanita tersebut berbicara dengan suara pelan di sudut ruangan rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sendiri kesulitan mendengar seluruh percakapannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas langit mendengar semuanya dengan sangat jelas. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang menunjukkan pengakuan kita terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Beliau SAW bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha." Artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat,
dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Makna doa yang tidak didengar dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas bukanlah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui suara doa tersebut. Maknanya adalah doa yang tidak diijabah atau tidak dipedulikan karena adanya penghalang, seperti mengonsumsi makanan yang haram. Setiap kali melaksanakan sholat, seorang muslim juga selalu mengikrarkan sifat ini. Ketika bangkit dari rukuk, kita mengucapkan kalimat berikut. Sami'allahu liman hamidahu. Artinya, Allah mendengar orang yang memujinya. Ucapan tersebut adalah pengingat harian bagi kita. Setiap kali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia langsung mendengar dan ridho kepada hambanya yang bersyukur. Kesadaran ini menumbuhkan kedekatan batin yang sangat kuat antara makhluk dan penciptanya. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar memberikan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari seorang mukmin. Ketika seseorang merasa sendirian dan terasing dari manusia, ia tahu bahwa keluh kesahnya tidak pernah sia-sia. Dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan kesaksiannya yang menyeluruh terhadap segala aktivitas dan ucapan hambanya. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran. Dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala gerak-gerik, bacaan, dan amalan kita berada di bawah pengawasan dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Tidak ada satupun momentum hidup yang kita lewati sendirian tanpa kehadirannya. Nabi Muhammad SAW juga sering mengajarkan doa perlindungan yang mengandalkan kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah doa pagi dan petang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alimu. Artinya, dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini mengandung makna tawakal yang tinggi. Kita menyerahkan keselamatan diri kepada Zat yang mendengar setiap permohonan perlindungan dari hambanya yang lemah. Sifat As-Sami ini juga menjadi landasan utama mengapa Islam melarang perbuatan gibah, menggunjing, dan namimah, adu domba. Seseorang yang beriman tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain karena ia sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar kalimat tersebut sebelum sampai ke telinga manusia. Pada akhirnya, memahami bahwa kita selalu didengarkan adalah sebuah nikmat terbesar. Hal ini mengubah ibadah kita dari sekadar rutinitas fisik menjadi dialog spiritual yang hidup, intim, dan penuh dengan rasa harap serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar juga menjadi sumber kekuatan bagi para nabi terdahulu ketika menghadapi kezaliman yang besar. Salah satu contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun. Dalam surat Taha ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada mereka berdua dengan berfirman, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa arad. Artinya, Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan dan penyertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang berjuang di jalannya diwujudkan melalui pendengaran dan penglihatannya yang tidak pernah lalai. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendengaran bagi hamba yang dicintainya melalui amalan-amalan sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Artinya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Makna hadis qudsi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing dan menjaga pendengaran hambanya, sehingga ia hanya mendengarkan hal-hal yang ridho dan bermanfaat bagi dunia serta akhiratnya. Dengan demikian, seluruh dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW telah sempurna menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengar kita,
Dan keyakinan ini menjadi pondasi utama dalam membentuk akhlak serta kedekatan seorang hamba kepada penciptanya. Lebih jauh lagi, keyakinan terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar juga mendidik kita untuk memiliki sifat amanah dalam ucapan. Ketika seseorang berjanji, bersaksi, atau melakukan transaksi, ia menyadari ada zat yang Maha Mendengar yang mencatat setiap detail kalimatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surat Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bilad wa rusuluna ladaihim yaktubuna. Artinya, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya, kami mendengar dan utusan-utusan malaikat-malaikat. Kami selalu mencatat di samping mereka. Ayat tersebut menjadi peringatan keras bagi manusia agar tidak meremehkan apa yang mereka bicarakan dalam kesunyian. Setiap kalimat yang diucapkan, sekecil apapun itu, berada dalam jangkauan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW juga memberikan nasihat emas yang sangat erat kaitannya dengan kesadaran ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Arahan dari Nabi Muhammad SAW ini menjadi konsekuensi logis dari keimanan kita kepada Zat yang Maha Mendengar. Karena kita tahu selalu didengarkan, maka pilihan terbaik bagi seorang mukmin adalah memperbanyak zikir, doa, dan kata-kata baik, serta menahan diri dari pembicaraan yang sia-sia. Penerapan praktis dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar juga terlihat dalam ibadah harian kita. Salah satu waktu di mana pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat dengan hambanya adalah di sepertiga malam terakhir, saat manusia lainnya sedang terlelap tidur. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan hambanya di waktu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhiru yaqulu, man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa a'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfira lahu." Artinya, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri kepadanya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dia." Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di atas adalah bukti bahwa pintu pendengarannya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mengadu. Waktu ini menjadi momentum emas bagi seorang mukmin untuk menumpahkan segala isi hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 42, mengenai bagaimana dia mendengar segala bisikan dan kepasrahan hati kaum muslimin. "Idh antum bil'udwati dunya wa hum bil'udwati al-quswa dhuwar rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walazkin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahyad man hayya an bayyinatin wa innallaha lasami'un alimun." Artinya, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi, Allah mempertemukan kamu, agar Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan bukti yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dalam situasi genting dan penuh ketidakpastian, seperti suasana perang Badar sekalipun, pendengarannya tetap meliputi setiap kekhawatiran dan doa yang dipanjatkan oleh pasukan mukmin, lalu memberikan kemenangan kepada mereka. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar juga menjadi obat penawar bagi hati yang sedang mengalami kezoliman dan fitnah dari sesama manusia. Ketika ucapan manusia menyakitkan hati, seorang mukmin dihibur dengan kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segalanya dan akan memberikan keadilan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 181.
Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariqi. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun ucapan buruk, penentangan, atau ejekan dari orang-orang yang ingkar yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu didengar dan dicatat dengan rapi, untuk dibalas dengan keadilan yang seadil-adilnya di akhirat kelak. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan doa yang diucapkan saat menghadapi kesusahan dan kesedihan mendalam, yang bersandar pada sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallahul azimul halimu, La ilaha illallahu rabbul arshil azimi, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karimi. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung, lagi maha penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Rabb pemilik langit, Rabb pemilik bumi, dan Rabb pemilik arsy yang mulia. Melalui doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ini, seorang hamba yang sedang didera kesulitan mengadu kepada Zat yang menguasai seluruh alam semesta. Keyakinan bahwa keluh kesah tersebut didengar oleh penguasa arsy mendatangkan kelapangan dada yang luar biasa. Sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi pengingat bagi kita dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Ketika kita berbuat baik secara sembunyi-sembunyi, atau ketika kita menahan amarah demi kedamaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar niat dan tutur kata lembut yang kita pilih. Dalam Al-Quran Surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai pengawasannya yang melekat pada setiap ucapan manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh para malaikatnya. Kesadaran ini membimbing seorang mukmin untuk senantiasa menyebarkan kedamaian melalui ucapannya. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai keutamaan orang yang menjaga lisannya. Rasulullah SAW bersabda, Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannata. Artinya, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, kemaluan, niscaya aku menjamin surga baginya. Melalui hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, kita memahami bahwa menjaga lisan adalah jalan menuju surga. Kedisiplinan dalam menjaga lisan ini tumbuh subur dari keimanan yang kokoh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengar setiap apa yang kita ucapkan. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar juga menjadi motivasi terbesar bagi seorang hamba untuk terus memperbanyak istighfar dan memohon ampunan. Kita menyadari bahwa sekecil apapun penyesalan yang terbersit di dalam dada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar dan mengetahuinya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 110. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut memberikan harapan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunggu dan mendengar kalimat istighfar dari hambanya yang bersimpuh penuh penyesalan, lalu mengganti dosa-dosa tersebut dengan ampunan dan rahmatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW berkisah tentang kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar pertobatan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Artinya, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan pertobatan hambanya ketika ia bertobat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang berada di atas hewan tunggangannya di tengah padang pasir yang luas, lalu hewan tersebut lari meninggalkannya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan hambanya yang mau kembali kepadanya.
Suara rintihan taubat seorang pendosa adalah salah satu suara yang paling dicintai oleh Zat yang Maha Mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikianlah uraian mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar, beserta dalil-dalilnya yang agung. Semoga keyakinan ini senantiasa tertanam kuat di dalam hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.